Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR sore hari ini dengan berita dari Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah melakukan vaksinasi bagi kelompok rentan dan menghimbau masyarakat untuk tidak panik serta menjalankan gaya hidup sehat dan higienis untuk mencegah terjangkit penyakit menular terutama cacar monyet. Kasus cacar monyet atau monkeypox terus bertambah. Per Selasa 7 November lalu, Kemenkes menyebut total kasus sudah mencapai 46 kasus. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah melakukan vaksinasi bagi kelompok rentan dan meminta masyarakat untuk tidak panik. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengimbau masyarakat untuk tidak panik serta menjalankan gaya hidup sehat dan higienis untuk mencegah terjangkit penyakit menular terutama cacar monyet. Menurutnya, saat ini vaksinasi untuk mencegah penularan cacar monyet tidak diperlukan oleh masyarakat umum dan hanya akan diberikan kepada kelompok rentan, yaitu pelaku perjalanan luar negeri dan orang yang melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif. Karena vaksin ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang berpotensi tertular penyakit ini, sehingga salah satu siapa yang mudah atau potensi terjangkit penyakit ini adalah orang yang ada kontak erat, kemudian warga negara yang keluar negeri ada kontak erat, itu segera harus melaporkan di fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah menambahkan, pergerakan dan penularan penyakit ini harus terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu, pemberian vaksin kepada kelompok rentan dan pelaksanaan screening terhadap keluarga pasien harus dilakukan dengan teliti. Kita masih pantau gerakan dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa. Yang jelas kita dorong betul untuk penanganan cacar monyet. Vaksin yang ada ini untuk kelompok tertentu yang rentan kena harus segera diberikan. Ferdian dan Adit, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita dari Komisi 1 DPR RI yang meminta TNI untuk menindak tegas prajurit dan ASN yang terlibat dalam politik praktis serta menjaga pemilu 2024 aman dari ancaman kelompok kriminal bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI. Jelang Pesta Demokrasi pada Februari mendatang, Komisi 1 DPR RI meminta TNI untuk menindak tegas prajurit dan ASN yang terlibat dalam politik praktis serta menjaga pemilu 2024 aman dari ancaman kelompok kriminal bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam upaya pengamanan pemilu, TNI akan mengerahkan 441.000 personel di seluruh wilayah NKRI. Anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf menegaskan, perkembangan media sosial dikhawatirkan dapat memengaruhi netralitas, sehingga TNI harus mampu menindak tegas prajurit dan ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Kita menduga laporan akan banyak ke TNI karena TNI paling dihandalkan oleh masyarakat. Tadi disebutkan survei TNI tertinggi untuk persen publik. Oleh karena itu di ujung rapat tadi ada usulan dari pimpinan kita akan membentuk panja ya. Pengawasan sejauh mana TNI bisa membuktikan netralitasnya dalam pemilu. Sementara itu, Rizky Natakusumah menyebut TNI perlu mengantisipasi segala bentuk ancaman terhadap pesta demokrasi dan kedaulatan negara, misalnya dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Kita juga mengobservasi bahwa setiap ada perhelatan besar di negara kita, biasanya suka ada perilaku-perilaku yang patut dicurigai dan patut untuk dicegah dari KKB atau kelompok bersenjata yang ada di Papua. Itu sudahkah ada analisa spesifik terkait dengan itu juga? Itu tugas dari TNI, menjaga kedaulatan negara, jangan sampai bagaimana yang tadinya menjadi isu keamanan merajalela dan meluas menjadi isu kedaulatan. Adila dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari Komisi 6 DPR RI yang meminta PT PN 8 untuk melakukan pengembangan manfaat aset dan diversifikasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 8 terus mengalami kerugian.
Komisi 6 DPR RI meminta PTPN 8 untuk melakukan pengembangan manfaat aset dan diversifikasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Deddy Sitorus, mengatakan kerugian PTPN 8 disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas teh dan karet dari tahun ke tahun. Menurutnya, dalam perkembangan kondisi global, PTPN seharusnya sudah memikirkan model bisnis baru agar tidak terus merugi. Hilirisasi yang dilakukan tidak boleh hanya berfokus pada teh, tetapi harus menciptakan produk-produk unik dan berkualitas lainnya. Sehingga lahan-lahan yang aset-aset yang mereka punya itu bisa dioptimalisasi untuk mendapatkan keuntungan. Karena ini punya sejarah yang panjang, lokasinya juga sangat baik, gitu ya. Saya kira bisa diundang dengan strategi bisnis yang benar, bisa diundang mitra strategis untuk pengembangan aset-aset milik PTPN 8 ini. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mendorong PTPN 8 untuk melakukan pemetaan industri terhadap komoditas yang berpotensi menguntungkan. Selain itu, PTPN 8 juga perlu mengintegrasikan semua sektor bisnis yang sedang dijalankan. Yang baru terserap oleh industri teh, PTPN 8 sendiri kan baru 6%. 94% itu hanya hilirisasi berbahan baku, mungkin pengeringan dari pohon teh. Nah, kita berharap pengembangan seperti industrialisasi perkebunan teh, hendaknya PTPN 8 harus bisa mengembangkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Dan Puan menegaskan keketuaan DPR RI pada forum ini siap menjembatani perbedaan tiap negara. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global, menjadi katalis atau fasilitator dalam meluncurkan dan mengimplementasikan reformasi tata kelola global melalui dukungan dan peran aktif parlemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 19 hingga 21 November 2023. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima estafet keketuaan Forum Konsultatif 5 Parlemen Negara MIKTA dari Turki. Ia memastikan keketuaan DPR RI pada forum itu siap menjembatani perbedaan tiap negara. Seremoni serah terima ini dilakukan usai acara 8 MIKTA Speakers Consultation di Istanbul, Turki pada Kamis 9 Maret 2023. Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop.
MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum tersebut dibentuk pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Pada pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9, Indonesia sebagai tuan rumah akan mengangkat tema besar Strengthen Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges dengan 3 subtema besar yang akan dibahas oleh Ketua Parlemen negara-negara anggota MIKTA. Subtema pertama, Harnessing the Power of Youth, a Better Future, atau memanfaatkan kekuatan pemuda masa depan yang lebih. Diangkat karena melihat adanya potensi besar pemuda untuk menjadi agen dan mitra dalam mencapai perdamaian, keamanan internasional, serta SDGs. Subtema kedua, Climate Action Beyond Pledges and Commitments, atau aksi perubahan iklim melebihi dari sekedar ikrar dan komitmen diangkat, karena melihat persoalan mengenai perubahan iklim tidak hanya mengancam penghidupan umat manusia saat ini, namun juga dapat berdampak buruk pada kondisi di masa depan. Terakhir, subtema ketiga, Global Governance in Question, How Parliament Should Act, atau permasalahan tata kelola global, bagaimana seharusnya parlemen bertindak. MIKTA memandang dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Semua krisis yang saling bersinggungan muncul untuk menantang bagaimana multilateralisme mengatasinya. MIKTA bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memajukan tata kelola global. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. DPR RI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan 5 ketua parlemen negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau MIKTA. Penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 dengan tema Memperkuat Multilateralisme dan Menjawab Berbagai Tantangan Antar Generasi. Memegang tampuk kekuatan MIKTA pada tahun 2023 ini akan menjadi momentum penting bagi Indonesia. Mengingat di tahun ini, MIKTA genap berusia 10 tahun. Di bawah keketuaan Indonesia, MIKTA diharapkan dapat memperkuat multilateralisme untuk mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Kemitraan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kontribusinya dalam memberikan solusi konstruktif di tengah tantangan global. Tentu saja hal ini sejalan dengan program prioritas Indonesia sebagai ketua MIKTA tahun ini, yaitu mewujudkan penguatan multilateralisme demi pemulihan global yang kuat dan inklusif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pelaksanaan event Piala Dunia U17 di Indonesia diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali di TVR 17, Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran olahraga tingkat internasional, yaitu Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 di 4 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Khairul Amri menyambut baik adanya gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia tahun ini yang memiliki potensi positif bagi peningkatan pariwisata Indonesia. Mari kita simak laporan rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran internasional, yaitu pada tahun ini kembali ditambah dengan adanya gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung di 4 kota. Di antaranya ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, Surabaya, dan Solo. Di mana Piala Dunia tersebut akan digelar dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Lalu seperti apa dampaknya bagi pariwisata dan juga sekitar Indonesia ini? Saya akan membahasnya langsung dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Bapak Khairul Amri untuk daerah pemilihan Jawa Timur 2. Baik Pak, kira-kira ini tentu membanggakan Pak, Indonesia kembali menjadi tuan rumah di event internasional. Kira-kira apa potensi-potensi yang dapat diberikan kepada Indonesia terkait dengan sudut pariwisata bisa Pak? Yang pertama, saya menyambut baik dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita rayakan Piala Dunia ini dengan gegap gempita, tentunya dengan seluruh potensi pariwisata yang ada di masing-masing daerah, kita berdayakan pagelaran event internasional ini. Yang kedua, Indonesia terkenal dengan kemajemukannya dan juga keramahannya, oleh karenanya khususnya di 4 kota yang menjadi ajang Piala Dunia itu, kita sambut gelaran ini dengan keramahan ciri khas Nusantara kita. Siapapun yang main, siapapun yang menang, ini menjadi sebuah daya pikat tersendiri buat kita. Dan kita tunjukkan bahwa Indonesia negara yang harmonis, negara yang ramah, terkhusus kepada tamu-tamu kita. Oleh karenanya dengan pagelaran ini kaitannya dengan pariwisata, saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, potensi-potensi wisata yang ada di masing-masing daerah, khususnya di 4 daerah yang menjadi tuan rumah itu, misalnya kerajinan tangan, terus budaya-budaya lokal, itu harus kita tampakkan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia selain kaya akan kemajemukan keagamannya, tapi juga kaya dengan aneka ragam wisatanya. Baik. Pak, terkait dengan kan Komisi 10 sendiri ini kan membidangi juga mitranya salah satunya dari Kemenpora dan juga Kementerian Pariwisata Pak. Kira-kira dari sinergi yang sudah dilakukan dari Komisi 10 ini sudah persiapannya untuk menyambut Piala Dunia itu sudah sejauh apa Pak? Kami sudah bersepakat di Komisi 10 ya, agar kementerian ini berkolaborasi satu sama yang lain, bahkan juga dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di masing-masing daerah, bahwa pagelaran event internasional ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenpora, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Notabene juga buat daerah wisata kita. Karena apa? Kalau kita belajar dari negara-negara besar di belahan dunia sana, bahwa event internasional olahraga seperti sepak bola ini itu menjadi destinasi wisata tersendiri buat negaranya. Bahkan itu karena itu dianggap destinasi wisata, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kami di Komisi 10 terus mendiskusikan, memberikan yang terbaik buat bangsa-bangsa luar, para peserta Piala Dunia dan juga penonton yang lainnya dari belahan Nusantara ini, agar yuk kita datang bersama-sama ke daerah tempat Piala Dunia itu, dan kita bawa seluruh kerajinan-kerajinan di masing-masing daerah, kita buka kios-kios di masing-masing daerah itu untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia kaya akan kerajinan tangan, kaya akan hasil tanamannya dan segala macamnya, yang ini akan menjadi cerita tersendiri buat para pemain dunia internasional bahwa Indonesia memang betul-betul negara yang kaya raya dari segala macam kebudayaan dan kekayaan alamnya.
terakhir Pak dari saya terkait dengan ini, kan tentu harapannya tidak hanya menjadi satu event internasional terakhir Pak. Kedepannya ini mungkin juga bakal ada untuk event-event internasional selanjutnya. Lalu dari Komisi 10 DPR RI sendiri mengawal komitmennya ini untuk bisa terus mengembangkan pariwisata di saat turis-turis membawa keluarganya, kemudian atlet-atletnya untuk berwisata di Indonesia Pak. Nah, itu dia yang tadi saya bilang bahwa dengan keramahan ini, dengan nilai-nilai kesantunan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, saya kira ini menjadi daya tarik tersendiri buat para pengunjung, bukan hanya negara-negara yang bermain sepak bola itu ya, tapi negara-negara lain yang ikut menonton di Indonesia itu akan dia cerita kepada keluarganya, pada negara-negaranya, pada sahabatnya bahwa Indonesia memang negara yang sangat patut untuk dikunjungi, even ada acara sepak bola atau tidak. Yang kedua, dengan keramahan ini saya juga mudah-mudahan nanti FIFA ini juga akan melihat kepada Indonesia bahwa Indonesia memang layak untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia, bukan hanya usia 17 tapi seluruh piala-piala sepak bola ini memang layak di Indonesia. Terima kasih Bapak Hairul atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Hairul Amri, di mana tadi Bapak Hairul Amri menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk menarik daya tarik tersendiri bagi turis-turis atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan dapat menceritakannya di saat mereka kembali ke negaranya masing-masing. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini, dan berita yang pertama ini datang dari DPR RI akan tetapkan Panglima TNI baru di sidang paripurna 21 November 2023 mendatang. Jika kita lihat dari pembahasan beberapa media, ini marak sekali pembahasan mengenai ini, di mana Wakil Ketua DPR RI Lodwig juga mengatakan bahwa DPR RI telah menugaskan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Panglima TNI kepada Komisi 1 DPR RI. Nah, ini jika dilihat pengambilan keputusan tingkat 2 dan direncanakan akan digelar pada rapat paripurna di tanggal 21 November 2023 pemirsa. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya DPR RI telah menerima surat Presiden terkait dengan calon Panglima TNI yang telah diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dan juga di sini pada prinsipnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang resmi menjabat sebagai Panglima TNI pada Desember 2022 lalu akan pensiun pada 26 November 2023. Atau saat berusia di 58 tahun, sehingga diharapkan Panglima TNI baru dapat terpilih sebelumnya sesuai dengan batas waktu tersebut.
Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan pembahasan Komisi 1 DPR RI gelar rapat dengan BIN mengenai pembahasan kesiapan pemilu di 2024. Ini memang kita sudah menjelang tahun politik, di mana jelang pemilu di 2024 ini Komisi 1 DPR RI secara khusus menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara yang berlangsung secara tertutup. Ini disebutkan pada rapat tersebut, BIN memaparkan persiapan dan potensi kerawanan jelang pelaksanaan pemilu. Terkait hal ini, pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono pun mengungkapkan bahwa pembahasan mencakup anggaran serta potensi ancaman isu teroris untuk memastikan keamanan pemilu serta langkah mitigasi terjadinya kekacauan tersebut. Pemirsa, Dev pun memuji bahwa kinerja BIN yang telah mempersiapkan segala sesuatunya guna mengantisipasi kemungkinan terburuk pada pemilu mendatang dengan segala keterbatasan yang dimiliki. BIN dinilai bisa melakukan pengamanan secara optimal untuk mendeteksi adanya potensi-potensi kerusuhan. Ini kita sama-sama berharap bahwa pemilihan di tahun 2024 mendatang di tahun politik tersebut ini semua kondusif dan berjalan dengan lancar. Itulah tadi headline media online pada hari ini, di mana DPR RI akan tetapkan Panglima TNI baru dan di sidang paripurna di 21 November 2023 mendatang, serta pembahasan mengenai Komisi 1 DPR RI gelar rapat dengan BIN bahas kesiapan pemilu di 2024. Saya, Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.